Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di channel YouTube saya Tino Adi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 untuk kelas 5 semester 1. Materi yang akan kita bahas yang pertama, mencari kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, organ pencernaan pada hewan. Perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar terdapat menu 4 sehat 5 sempurna. Gambar yang pertama terdapat makanan pokok yang terdiri dari nasi, roti, jagung, kentang, ubi, dan lain sebagainya. Gambar yang kedua ada lauk pauk yang terdiri dari daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan sebagainya. Selanjutnya gambar yang ketiga ada sayur mayur yang terdiri dari bayam, wortel, tomat, kacang panjang, dan lain sebagainya. Selanjutnya gambar nomor 4 ada buah-buahan yang terdiri dari pepaya, melon, semangka, nanas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada susu. Nah, makanan-makanan tersebut merupakan contoh makanan yang mengandung berbagai nutrisi yang baik bagi tubuh. Oleh karena itu, makanan-makanan tersebut disebut makanan sehat. Dengan memakan makanan sehat, organ tubuh kita dapat bekerja sebagaimana mestinya. Pada suatu hari, terjadi percakapan antara Dayu, Edo, dan Siti. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya, apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Iklan merupakan sarana menyampaikan informasi. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Berikut ini adalah contoh-contoh iklan makanan sehat. Mari kita identifikasi gambar-gambar iklan tersebut. Iklan yang pertama, aku menemukan gambar buah-buahan seperti stroberi, jeruk, dan tomat. Tulisan yang kulihat, makanan sehat dan bergizi solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Iklan yang kedua, aku menemukan gambar anak kecil yang sedang memakan buah semangka. Dan ada juga buah-buahan serta sayuran seperti nanas, pisang, jeruk, anggur, melon, pare, kubis, wortel, tomat, dan lain-lain. Tulisan yang aku lihat, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Iklan yang ketiga, aku menemukan gambar buah-buahan dan sayur-sayuran berbentuk hati atau love.
seperti pisang, anggur, jeruk, apel, tomat, wortel, cabai, sawi, kembang kol, dan lain-lain. Tulisan yang kulihat, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Berdasarkan ketiga kalimat iklan tersebut, kita mengetahui bahwa setiap kalimat iklan terdapat kata kunci. Lalu, apa itu kata kunci? Kata kunci merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah yang pertama, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah makanan sehat. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah kata tersebut mewakili informasi dalam iklan. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Lalu, bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba. Dalam hal ini, bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari simak informasi mengenai organ pencernaan pada sapi berikut ini. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, saliva. Merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Yang pertama, kita akan membahas rumen. Rumen atau perut besar merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut gala. Selanjutnya kita akan membahas retikulum. Retikulum atau perut gala
yaitu di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Selanjutnya kita akan membahas omasum. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Yang terakhir kita akan membahas abomasum. Abomasum atau perut masam, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Agar mempermudah untuk mengingat proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi, simaklah diagram berikut ini. Makanan dalam hal ini rumput akan dikunyah di mulut. Setelah itu, makanan akan melewati esofagus. Setelah itu, makanan akan melewati rumen atau perut besar. Di dalam rumen atau perut besar ini, proses yang terjadi adalah pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Setelah itu, makanan akan kembali lagi ke mulut. Nah, proses yang terjadi yaitu makanan dikunyah kedua kalinya hingga sempurna. Biasanya, sapi mengunyah kedua kalinya itu ketika istirahat. Dalam istilah Jawanya itu gayemi. Setelah itu, makanan akan menuju ke retikulum. Di dalam retikulum, proses yang terjadi adalah makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Setelah itu makanan akan menuju omasum. Di dalam omasum, proses yang terjadi adalah penyerapan sari-sari makanan. Setelah itu, makanan akan menuju abomasum. Di dalam abomasum, proses yang terjadi adalah pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Sekian pembelajaran yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.